Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Halo sahabat SMK Negeri 2 Selawi, dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berkesempatan menemani kalian semua di Talkshow MPLS Virtual 2021 yang bertema mengenal lebih dekat kompetensi keahlian bersama Bapak Ibu Kaprodi. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu Kaprodi, saya ingin menyapa adik-adik yang sedang menyaksikan acara MPLS ini. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu Kaprodi yang akan saya sapa. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Baik, agar tidak berpanjang lebar lagi, kami persilahkan masing-masing Kaprodi untuk memperkenalkan diri sekaligus memaparkan secara singkat tentang kompetensi keahlian yang dipimpinnya. Yang pertama, kami akan mulai dari kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura atau ATPH. Silahkan, Pak Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sudibyo sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam MPLS, pengertian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura mempunyai pengertian yang pertama adalah agribisnis, yaitu bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik sektor hulu maupun sektor hilir. Penyebaran hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Agribisnis dengan perkataan lain adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyedia pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyedia bahan baku pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Sedangkan pengertian tanaman pangan yaitu segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Tanaman pangan pada umumnya merupakan tanaman semusim, namun ada beberapa tanaman pangan yang merupakan tanaman tahunan, misalnya sukun dan jagung. Tanaman pangan ini dapat digolongkan atas serealia, yaitu padi, jagung, dan gadung. Legum, yaitu kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan ubi, ya terdiri dari ubi kayu dan ubi jalar. Yang ketiga yaitu pengertian hortikultura. Hortikultura berasal dari kata hortus, dari bahasa Latin yang namanya tanaman kebun, dan kultur yang artinya budidaya dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas, bukan hanya untuk budidaya tanaman kebun. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, polinasi, tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, dan distribusi. Jadi, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH merupakan bidang kejuruan sekolah menengah kejuruan yang mempelajari tentang agribisnis dalam kaitannya dengan tanaman pangan dan hortikultura. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Saya lanjutkan ke kompetensi keahlian alat mesin pertanian atau AMP. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heru Winarto,
saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Alat Mesin Pertanian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa peserta didik nantinya akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, diantaranya mengoperasikan, merawat, dan perbaikan dari mesin-mesin seperti mesin diesel, mesin bensin, dan mesin atau motor listrik. Kemudian berikutnya mempelajari tentang alat budidaya tanaman seperti mesin traktor roda 4, mesin traktor roda 2, dan alat-alat penyemprot tanaman seperti hand sprayer. Kemudian mempelajari tentang jenis-jenis pompa air untuk keperluan irigasi dan drainase. Dan berikutnya yaitu mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan lahan, yaitu dengan menggunakan alat teodolit. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang giliran Bu Rini untuk menjelaskan mengenai kompetensi keahlian kita yang baru, yaitu agribisnis organik ekologi. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Indrawati. Saya di sini sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Organik Ekologi. Agribisnis Organik Ekologi merupakan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Slawi yang baru dibuka pada tahun 2020 dan saat ini sudah memasuki tahun kedua. Agribisnis Organik Ekologi ini berada di dalam bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi yang termasuk di dalam program keahlian agribisnis tanaman. Yang dipelajari di kompetensi keahlian agribisnis organik ekologi yaitu pertanian organik atau sistem pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami di dalam prosesnya serta membatasi atau mengurangi penggunaan bahan-bahan kimiawi seperti pupuk kimia dan pestisida kimia. Adapun mata pelajaran yang akan dipelajari para siswa yaitu di kelas 10 ada dasar program keahlian, yaitu yang pertama dasar-dasar budidaya tanaman, kemudian alat mesin pertanian dan pembiakan tanaman. Di kelas 11 nanti ada mata pelajaran kompetensi keahlian, yaitu akan mempelajari tentang agribisnis, pupuk, dan pestisida hayati. Kemudian ada agribisnis ekologi, kemudian ada penanganan pasca panen, pengolahan hasil, dan penyimpanan produk pertanian organik. Kemudian yang keempat ada ekowisata. Yang kelima ada pembibitan dan kultur jaringan tanaman, serta yang terakhir adalah produk kreatif dan wirausaha. Demikian. Terima kasih atas penjelasan Bapak dan Ibu. Semoga bisa menjadi bekal awal atau pondasi bagi adik-adik untuk mengenal lebih dekat masing-masing kompetensi keahlian yang sudah mereka pilih. Sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan yang sepertinya juga ingin ditanyakan oleh adik-adik kelas 10. Menurut Bapak dan Ibu, sebagai Ketua Program Keahlian, kelebihan apa yang dimiliki oleh kompetensi keahlian ATPH, AMP, dan AOE di SMK Negeri 2 Slawi? Silakan dari Pak Sudibyo dulu. Kelebihan yang dimiliki oleh kompetensi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMK Negeri cek kelebihan yang dimiliki oleh kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMK Negeri 2 Slawi, yaitu lulusan akan memiliki kompetensi dalam bidang agribisnis tanaman sayuran hidroponik, agribisnis tanaman organik,
agribisnis tanaman sayuran, agribisnis tanaman buah, agribisnis tanaman hias, agribisnis tanaman pangan, agribisnis tanaman palawija, dan pembibitan tanaman pangan, sayuran, buah, dan hias. Sedangkan untuk budi pasangan, yaitu dari PT Benih Citra Asia yang dari beralamat Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Desa Bendasari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua yaitu Dudi dari Kebun Benih Hortikultura, yaitu yang beralamat di Kandeman Batang, terus Batu Raden Purwokerto, dan yang ketiga adalah Kajen Pekalongan. Untuk Dudi pasangan, Telaga Nurseri dari Desa Telogo, Kecamatan Romonan, Kabupaten Klaten, untuk PT Iswesit dari Purwakarta, terus Lafresa Farm Lembang, Taman Teknologi Pertanian Lebak Siu, dan PT Hortimat Center Bawen Sumarang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh agribisnis, kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang pertama adalah lahan tanaman buah tahunan. Yang kedua, lahan tanaman buah semusim. Kemudian sawah sebagai tempat tanam padi, lahan tanaman sayuran, dan lahan pembibitan. Greenhouse sebagai tempat pembibitan dan penanaman, landscape, dan alat mesin pertanian. Kemudian untuk Pak Heri, silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk di AMP, keunggulan atau kelebihannya diantaranya yang pertama, bahwa kompetensi keahlian alat mesin pertanian di Jawa Tengah itu hanya ada 4, yaitu di Selawi, kemudian di Kalibagor, Purwokerto, Bawen, dan di Sragen. Nah, dengan demikian nantinya lulusan dari AMP itu dalam mencari pekerjaan itu lebih saingannya tidak ketat. Gitu. Jadi karena lulusannya hanya sedikit. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang ada di AMP SMK Negeri 2 Selawi lengkap, yaitu utamanya adalah bengkel, diantaranya bengkel alat mesin pertanian yaitu traktor roda 4, traktor roda 2, workshop untuk perbaikan alat-alat mesin pertanian, kemudian bengkel pasca panen, dan memiliki peralatan yang lengkap juga untuk praktek pengukuran dan pemetaan lahan. Keunggulan yang berikutnya yaitu untuk AMP telah bekerja sama dengan PT Kubota, yaitu produsen mesin diesel, salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah guru-gurunya yang profesional, ada yang lulusan dari UGM dan UNSUD. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Bu Rini, silakan Bu. Untuk kelebihan dari kompetensi keahlian agribisnis organik ekologi, bahwa sekolah SMK Negeri 2 Selawi telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat praktek siswa untuk meningkatkan kompetensinya, diantaranya memiliki laboratorium kultur jaringan tanaman dengan peralatan yang cukup lengkap. Kemudian ada lahan tabulam pot atau tanaman buah dalam pot
itu nantinya akan dijadikan sebagai agrowisata. Kemudian ada greenhouse yang saat ini digunakan sebagai budidaya tanaman kembang kol. Kemudian ada lahan pertanaman yang lain seperti pepaya, alpukat, cabai, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada alat-alat mesin pertanian yang digunakan untuk praktek siswa. Kelebihan lainnya adalah bahwa kompetensi keahlian agribisnis organik ekologi telah menjalin kerjasama dengan PT East West Seed Indonesia atau PT Ewindo dalam hal sinkronisasi kurikulum, sehingga nantinya siswa dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat diterima di dunia kerja. Kemudian yang lain adalah bahwa agribisnis organik ekologi merupakan salah satu program sekolah 4 tahun, di mana 3 tahun untuk belajar di sekolah dan 1 tahun untuk magang di industri. Keuntungannya adalah bahwa siswa akan memiliki kompetensi yang lebih, dan untuk penguatan pendidikan di SMK serta akan memiliki sertifikat kompetensi dari studi yang ditempati atau studi tempat praktek. Demikian. Wah, luar biasa ya Pak, Bu. Dan insya Allah adik-adik tidak akan menyesal masuk ke kompetensi keahlian ini. Kita sudah sepatutnya bangga, apalagi jarang sekali ya kita temui jurusan-jurusan di sekolah lain, khususnya di Kabupaten Tegal sendiri. Saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana peluang yang dimiliki oleh lulusan SMK Negeri 2 Selawi, khususnya di kompetensi keahlian ATPH, AMP, dan AOE? Kami persilakan Pak Heri untuk menjawab terlebih dahulu, selanjutnya Bu Rini, dan terakhir Pak Dibyo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk lulusan AMP, yang pertama mereka bisa melanjutkan kuliah, bisa di PEPI, yaitu Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang ada di Serpong. PEPI adalah politeknik di bawah Kementerian Pertanian, sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan, karena sekolah kita sudah mengadakan kerjasama atau menjadi sekolah binaan Pusdiktan Kementerian Pertanian, maka anak-anak yang berprestasi bisa melanjutkan bisa melanjutkan dengan nilai yang terbaik, ya, tanpa tes tertulis. Kemudian bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang lainnya, semisal UGM, Unsud, atau IPB. Kemudian untuk lulusan AMP juga bisa bekerja di instansi pemerintah, ya, menjadi PNS. Di antaranya bisa bekerja di Dinas Pertanian atau di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Selanjutnya, lulusan AMP juga bisa menjadi seorang wirausahawan, yaitu dengan membuka jasa servis pompa air, kemudian bisa membuka jasa servis atau perbaikan dari mesin diesel, kemudian bisa membuka usaha pengelasan, ya, seperti membuat tralis, pintu, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir juga bisa membuka jasa pengolahan lahan kering, yaitu dengan sebagai operator alat mesin pertanian seperti traktor tangan atau traktor roda 4. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya Bu Rini, silakan Bu. Lulusan dari kompetensi keahlian agribisnis organik ekologi ini bisa bekerja di bidang pertanian, misalnya di perusahaan perbenihan, perusahaan perkebunan, atau sebagai pemulia tanaman. Selain itu bisa juga berwirausaha, yaitu misalnya mendirikan nursery atau pembibitan tanaman, kemudian memproduksi pupuk organik atau pestisida hayati, dan yang lain-lain. Kemudian bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti kita ketahui bahwa SMK 2 Selawi telah menjadi binaan dari Pusdiktan Kementerian Pertanian,
Di situ ada Politeknik Pembangunan Pertanian dan siswa dari SMK 2 Slawi diberi kesempatan untuk mendaftar di Polbangkang tersebut. Atau bisa juga melanjutkan di perguruan tinggi yang lain, baik di jurusan pertanian maupun non-pertanian di berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia. Seperti moto dari SMK 2 Slawi bahwa lulusan SMK Negeri 2 Slawi bekerja di industri itu pasti, berwirausaha tentu, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Dan terakhir Pak Dibyo, silakan Pak. Peluang lulusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura untuk yang pertama adalah prospek kerja yang bisa bekerja di perusahaan pertanian, perusahaan pestisida, nursery, pembibitan tanaman, kontraktor traktor dan alat, mekanika pertanian, konsultan pertanian, klinik tanaman, dan lain-lain. Bisa juga prospek kerja yang kedua yaitu di lembaga pemerintahan dan penyuluhan pertanian, pegawai negeri sipil PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Peluang yang ketiga, siswa lulusan SMK Negeri 2 Slawi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura bisa melanjutkan pendidikan ke universitas dan Polbangtan. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan dari adik-adik yang disampaikan kepada kami. Pertanyaan pertama adalah untuk jurusan ATPH, apakah benar di seluruh praktek dilaksanakan di Pagerbara? Silakan Pak Dibyo. Untuk jurusan ATPH, apakah praktek semua dilaksanakan di Pagerbara? Itu untuk praktek yang sifatnya lahan, yang memang benar dilaksanakan di Pagerbara. Tapi kalau misalnya prakteknya itu adalah pembibitan kultur jaringan, yaitu dilaksanakan di Procot karena lab kultur jaringan ada di kampus Procot. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua adalah di jurusan AOE, belajar apa saja Bu di AOE ini Bu? Jadi di agribisnis organekologi tadi sudah saya sampaikan bahwa di kelas 10 nanti para siswa kelas 10 AOE akan belajar tentang dasar-dasar budidaya tanaman. Ya, di situ mempelajari bagaimana menentukan syarat pertumbuhan tanaman, kemudian mengolah lahan, pemilihan benih, bibit, penanaman, dan seterusnya sampai dengan panen dan pasca panen. Kemudian ada mata pelajaran alat mesin pertanian. Di situ nanti akan belajar bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis mesin alat pertanian dan bagaimana cara mengoperasikannya. Kemudian yang ketiga ada pembiakan tanaman. Nanti akan belajar bagaimana membiakan tanaman secara generatif maupun vegetatif. Nah, itu di kelas 10. Nanti di kelas 11 ada 6 mapel yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ketiga, mesin-mesin apa saja yang dipelajari di AMP? Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Yang pertama mesin alat budidaya tanaman ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mesin-mesin alat budidaya tanaman pada umumnya menggunakan mesin diesel. Contohnya mesin traktor roda 4 itu menggunakan diesel ya. Kemudian traktor roda 2 juga menggunakan diesel. Kemudian untuk mesin pompa air ada yang menggunakan diesel dan ada yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian alat mesin pasca panen. Jadi ini untuk mengolah hasil panen yang diperoleh ya, hasil panen yang diperoleh kemudian diolah menjadi misalnya tapi bisa lanjut ya. Yang berikutnya alat-alat mesin pasca panen yaitu alat-alat mesin untuk mengolah hasil-hasil panen. Ya, seperti combine harvester yaitu alat mesin untuk memanen padi.
kemudian alat mesin untuk mengubah ukuran. Ya, jadi misalkan ukuran tadinya besar menjadi kecil atau RMU. Kemudian mesin-mesin yang lain yaitu mesin-mesin yang berhubungan dengan perbengkelan seperti mesin gergaji, mesin gerinda, dan mesin bubut. Itu yang berbasis mesin ya. Kemudian kalau alat-alat praktek ya ada alat-alat praktek untuk irigasi, kemudian ada juga alat-alat praktek untuk pengukuran dan pemetaan lahan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Dan tentunya semakin meyakinkan adik-adik untuk mendalami bidang pertanian di sekolah kita. Baiklah, untuk sesi pertama ini akan kami tutup dan kami lanjutkan ke sesi kedua bersama Kaprodi dari ATU dan APHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMK Negeri 2 Slawi dimanapun kalian berada. Senang sekali pada sesi kedua ini saya Messi bisa berkesempatan menemani kalian semua. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Muhajir sebagai K3 ATU dan Bapak Adam sebagai K3 APHP. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mohon Bapak perkenalkan diri sekaligus menjelaskan secara singkat saja tentang kompetensi kalian ATU dan APHP. Pak Muhajir, kami persilahkan berbicara terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi, terutama siswa baru di jurusan ATU dimanapun kalian berada. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua dan kita terhindar dari wabah COVID-19 saat ini yang sedang melanda di bumi Indonesia tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhajir. Selama ini saya menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas. Dan di sini saya dibantu oleh 6 guru dan 2 asisten. Pembelajaran di ATU itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah dasar kejuruan yang disampaikan untuk kelas 10 yang terdiri dari dasar pemeliharaan ternak unggas. Yang kedua adalah dasar pakan dan yang ketiga adalah sedangkan yang kedua adalah kompetensi kejuruan terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama adalah agribisnis ternak unggas pedaging, yang kedua agribisnis unggas petelur, yang agribisnis pakan ternak unggas, yang keempat adalah agribisnis pembibitan ternak unggas, dan yang kelima adalah aneka ternak unggas, dan yang terakhir adalah PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Adam bisa menjelaskan tentang agribisnis pengolahan hasil pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Adam Taufik. Saya dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Ya, oleh karena itu, pertama saya ucapkan selamat bergabung kepada anak-anak yang kemarin menjadi CPD, sekarang sudah tidak CPD lagi, sudah menjadi siswa SMK Negeri 2 Slawi. Oleh karena itu, ya untuk anak-anak, saya mau sekali lagi selamat bergabung di kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Apa itu agribisnis pengolahan hasil pertanian? Ya, agribisnis hasil pertanian ini adalah dulu pertama kali lahir, ya bersamaan dengan lahirnya sekolah ini, namanya jurusan processing. Artinya memang kenapa dinamakan processing? Karena proses itu ya pengolahan. Oleh karena itu, ya jurusan ini juga dikenal dengan beberapa nama sebelum sesudahnya. Ada teknologi hasil pertanian, kemudian ada lagi
teknologi pengolahan hasil pertanian yang intinya kita mengolah hasil pertanian sesudah pertanian itu dipanen atau ditanam. Jadi ranah kita yaitu antara mulai panen sampai nanti menjadi produk olahan, sampai dengan pemasarannya, kemudian sampai kepada nanti, makanya di sini katakan agribisnis karena kita usahanya memang di bidang itu. Saya kira itu dulu Mbak yang ya. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Ternyata baru penjelasan singkat saja sudah menarik sekali ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak dan sebagai ketua program keahlian, kelebihan apa yang dimiliki kompetensi keahlian ATU dan APHP di SMK Negeri 2 Slawi ini Bapak? Ya. Silakan bisa dijawab dulu Pak Muhajir. Ya. Terima kasih. Kelebihan di jurusan ATU yang pertama adalah tahun ini kebetulan jurusan ATU dipercaya oleh pemerintah menjadi sekolah PK, pusat keunggulan, di mana sekolah PK ini sarana prasarana untuk praktek siswa, tapi yang lebih modern karena akan dibangunkan kandang close house yang pertama, kemudian yang kedua akan dibangunkan ruang produksi pakan, dan yang ketiga akan dibangunkan juga kandang pembibitan ternak. Yang kedua, lebihan yang kedua adalah bahwa tahun ini jurusan menerima bantuan dari provinsi 3 buah mesin alat tetes otomatis yang berkapasitas 1.500 ekor. Kemudian yang ketiga, bahwa unit bisnis di jurusan ATU ini berjalan dengan baik, terdiri dari budidaya ayam petelur yang menyuplai kebutuhan Bapak Ibu guru dan masyarakat sekitar. Kemudian pakan, yang pakan ini dimanfaatkan untuk pakan yang dimiliki jurusan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan, dan juga ada vokasi dan juga penetasan. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah bahwa di jurusan ATU ini baik siswa maupun gurunya itu pernah menjuarai lomba. Jadi siswanya pernah menjuarai lomba, juara 2 lomba LKS provinsi. Kemudian bapak gurunya pernah menjuarai lomba Krenova. Dan yang ketiga, bapak gurunya juga pernah menjuarai guru berprestasi tingkat Kabupaten Tegal juara 1. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Ya. Pak. Terima kasih. Kelebihan dari jurusan APHP itu, jurusan ini adalah jurusan tertua di sekolah ini bersamaan dengan lahirnya SMK Negeri 2 Slawi yang dulu ketika lahir bernama masih STM Pertanian Procot. Ya. Kemudian oleh karena jurusan ini sudah tua dan ini satu-satunya jurusan yang ada di Kabupaten Tegal. Tidak ada sekolah negeri atau swasta di Kabupaten Tegal yang atau menyelenggarakan jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ditinjau dari kelebihan lain bahwa pembelajaran di SMK Negeri 2 Slawi khususnya di agribisnis pengolahan hasil pembelajarannya sudah menggunakan model pembelajaran teaching factory atau TEPA dikenal. Dan oleh karena itu, ketika kita ditunjuk menjadi SMK revitalisasi tahun 2016, kita tahu revitalisasi itu adalah sekolah yang dipercaya untuk pembelajaran TEPA dan jumlahnya tidak banyak. Ketika itu, se-Indonesia ada 14.000 SMK yang dipercaya untuk menjadi rapid itu hanya 219. Dan salah satunya adalah SMK Negeri 2 Slawi, utamanya di program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian prestasi anak-anak juga tidak kurang kelebihannya. Pernah menjuarai nasional, ya, juara provinsi, ketika LKS kita juara nasional di Bali. Ya, dan kemudian selanjutnya juara provinsi Bapak Ibu gurunya juga tentang masalah Krenova. Kemudian siswanya juga tingkat Kabupaten Tegal sudah beberapa kali menjadi juara Krenova. Ya, di bawah bimbingan Putri Aini, dulu di bawah bimbingan Pak Fahrudin, ya, dengan saya sendiri kan gitu. Saya kira itu kelebihannya dan masih banyak lagi
kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi tidak usah minder. Kemudian kalau saya lihat siswanya kemarin yang masuk ada 107 yang daftar ulang, mayoritas memang perempuan, yaitu ada 104 itu perempuan, 3 laki-laki. Padahal jurusan ini tidak terkait dengan gender kelebihannya atau jenis kelamin. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini harus perempuan. Karena kita nanti namanya teknologi pangan itu tidak terpaku kepada laki atau perempuan. Ya, jadi kelebihannya jadi tidak ada pilihan di sini harus perempuan sebenarnya. Laki-laki bisa, gurunya pun lebih banyak laki-laki ketimbang perempuannya malahan. Nah, saya kira itu yang perlu saya jelaskan kepada anak-anak sekalian, siswa baru. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Menurut Bapak, bagaimana peluang yang dimiliki oleh lulusan SMK Negeri 2 Slawi, khususnya di kompetensi keahlian ATU dan APH? Silakan, Bung Muhajir. Ya. Jawab. Terima kasih. Dari sekian lulusan ATU yang dilulus, itu ada beberapa yang bekerja, ada beberapa yang melanjutkan perguruan tinggi, dan ada yang berwirausaha. Kira-kira sekitar 50% siswa yang lulus itu adalah bekerja di dunia usaha dan industri, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja ABRI, kemudian ada yang bekerja sebagai tenaga yang bekerja di luar negeri gitu. Kemudian yang kedua adalah sekitar 30% siswa kita yang lulus dari jurusan ATU ini adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kebetulan tahun ini saja ada 2 orang siswa kami yang mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi Polbangtan Yuma Jogja Magelang, jurusan Agronis Ternak Unggas. Kemudian 2 orang juga tahun ini mendapatkan SNMPTN, kalau dulu PNBK itu 2 orang juga. Kemudian ada yang melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada, jurusan peternakan juga, dan sudah ini. Selanjutnya ada sekitar 20% siswa kita yang berwirausaha. Berwirausahanya ada yang melakukan budaya ternak unggas pedaging, ada yang petelur, ada yang bisnis dalam bentuk olahannya, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Kalau ditinjau dari lulusannya, siswa yang lulus dari agribisnis pengolahan hasil pertanian itu, saya kategorikan ada 3 fase atau 3 kelompok. Yang pertama yang bisa melanjutkan. Tentu yang bisa melanjutkan itu memang ada dukungan intelektual dan ekonomi. Ya, artinya siswa ini melanjutkannya artinya tidak tertutup bahwa sekolah di kejuruan itu nanti bakal mandek. Masih boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terbukti ada yang melanjutkan baik itu ke negeri maupun ke swasta. Peluang untuk di negeri banyak sekali. Ya, misalnya di Undip ada fakultas, ya. Kemudian di Unsud ada fakultas teknologi pertanian. Di IPB ada fakultas teknologi pertanian juga. Di Universitas Gadjah Mada juga ada fakultas teknologi pertanian. Kemudian kalau di swasta juga banyak. Di Semarang tuh di Untak ada jurusannya. Di Universitas Semarang ada jurusannya. Kemudian yang paling dekat saja di sini di Universitas Muhandis Setiabudi Brebes ada juga jurusannya. Ada siswa-siswa kita juga yang melanjutkan. Kemarin itu 2 orang melanjutkan ke sana. Kemudian, nah ini yang melanjutkan. Kemudian ada juga yang bekerja. Nah, bekerja ini lulusan ini hampir mungkin sekitar 50-60%. Ya, 50-60% itu di mana bekerja mereka? Mereka bekerja di sektor-sektor industri pangan, seperti perusahaan bakery, perusahaan kalau di sini ada kacang asin, kemudian ada di Indofood, kemudian ada juga di Wingfood misalnya, ya, kemudian dan perusahaan-perusahaan yang lain yang berkecimpung di dalam industri pangan. Ya, kemudian yang 30% itu berwirausaha. Apa wirausahanya? Ya, kaitannya dengan pangan misalnya. Ada yang membuat roti, ada yang membuat jahe instan, ada yang membuat bumbu pecel, dan seterusnya. Dan ini dipasarkan mereka secara lokal dulu memang. Kemudian ada juga yang sudah mulai memasarkan secara online. Karena mereka juga ketika sekolah dibekali dengan
pelajaran-pelajaran SIMDIK yang memungkinkan nanti setelah lulus itu dia bisa ya sebagai pendukung dalam kegiatan usahanya. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Muhaji dan Pak Adam. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari adik kelas 10. Ya. Untuk Pak Muhaji dulu nih Pak. Di jurusan ATU kita belajar ternak unggas berdaging atau telur atau dua-duanya Pak? Ya, terima kasih akan saya jawab. Di jurusan ATU itu dipelajari dua-duanya, jadi mempelajari agribisnis unggas pedaging, dan kebetulan saat ini kami memelihara 5.000 ekor ayam, dan pemasarannya adalah bakul-bakul di sekitar Kabupaten. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang memerlukannya. Kemudian yang kedua adalah budidaya unggas petelur. Saat ini kami juga sudah menghasilkan telurnya, dan telur ini dijual kepada Bapak Ibu guru beserta masyarakat sekitar yang memerlukannya. Tidak hanya dua saja sebenarnya yang dipelajari di ada produksi pakan. Jadi bagaimana cara membuat formulasi pakannya dan bagaimana cara membuat pakannya. Dan saat ini pun kami juga melayani ternak yang ada di sekolah dan juga di masyarakat sekitar gitu. Kemudian membuat pupuknya, limbah peternakannya itu dibuat pupuk namanya pupuk vokasi dan juga dimanfaatkan oleh dalam sendiri dan juga masyarakat di sekitar. Terima kasih. Pertanyaan kedua untuk Pak. Ya. Hasil pertanian apa saja yang diolah di jurusan APHP? Oh ya. Hasil pertanian yang diolah, hampir seluruh hasil pertanian baik itu hewani maupun nabati diolah menjadi bahan pangan gitu. Contoh yang hewani bisa membuat misalnya nugget dari ikan atau dari ayam atau dari daging sapi, bisa juga membuat bakso, itu yang hasil-hasil olahan hewani. Bakso, kaki naga, kemudian olahan-olahan yang lain yang sifatnya berbasis teknologis gitu. Jadi bukan berbasis kuliner. Apa bedanya berbasis kuliner dengan berbasis teknologis? Kalau berbasis kuliner tidak ada unsur sentuhan teknologis yang misalnya hari ini dimasak, dipanaskan, dimanfaatkan sudah selesai. Tapi kalau yang berbasis teknologis ada unsur pengawetannya, ada unsur pengeringannya, ada unsur penghancurannya, ada unsur penambahan zat-zat tertentu yang bisa membantu meningkatkan mutu makan itu. Ya. Kemudian yang untuk olahan nabati yang diproses, ya bisa memproses dari kacang-kacangan, bisa memproses ubi-ubian, bisa memproses sayur-sayuran, kan gitu, atau tanaman hortikultura, kan gitu, bisa diproses di sini. Kemudian dari hasil proses itu, ya kita salah satu contohnya memproses jeruk lemon menjadi lemon pista. Kemudian dipasarkan secara online, dipasarkan secara juga non daring atau dipasarkan secara luring, artinya dipasarkan juga lewat sales-sales yang nah dipasarkan juga artinya baik itu dipasarkan secara berbasis IT maupun dipasarkan dengan secara tradisional, dan semuanya itu tidak hanya lemon, ada di juga roti di situ yang bahan bakunya mungkin udah tahu dari tepung terigu itu kan basis dari kacang-kacangan atau serealia. Nah, saya kira itu, dan masih banyak lagi contoh-contoh, 1000 macam produk bisa dibuat di sini. Artinya jangan khawatir bahwa nanti kalau wirausaha apa saja di sini, insya Allah akan dikembangkan gitu. Karena kita kebetulan sedang kemandirian dalam bidang pangan sesuai dengan program nasional kita. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat kepada adik-adik siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Slawi. Amin. Sesi kedua pada kali ini sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Seperti pada sesi sebelumnya, kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya Pak.
Mohon Bapak memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan secara singkat saja tentang kompetensi keahlian TMI. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Pertama, adik-adikku serta MPLS yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam keadaan sehat meskipun melalui media online. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada adik-adik yang telah diterima dan bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 2 Selawi, terutama kompetensi keahlian teknik mekanik industri. Perkenalkan, saya selaku penanggung jawab atau Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri. Nama saya Untung Susianto, asal dari Balapulang. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada adik-adik, mungkin untuk teknik mekanik industri masih terdengar asing. Maka perlu saya jelaskan bahwa teknik mekanik industri adalah bagian dari bidang keahlian teknik mesin yang berkonsentrasi pada pengerjaan material atau bahan dari logam yang diproses menjadi berbagai macam alat maupun komponen. Adapun teknik mekanik industri sendiri yang merupakan bagian dari bidang keahlian teknik mesin ini berkonsentrasi pada proses konstruksi atau mempelajari konstruksi, cara pengoperasian dan cara perawatan dan perbaikan mesin-mesin industri. Apa saja yang termasuk mesin industri atau apa yang disebut dengan mesin industri? Mesin industri ini adalah merupakan perkakas atau alat yang digunakan untuk proses pengerjaan material dari bahan logam yang diproses dalam berbagai macam hasil produk berupa komponen-komponen maupun alat-alat yang diperlukan oleh masyarakat, terutama di masyarakat industri maupun masyarakat yang lain. Proses dari pengerjaan mesin ini ya meliputi berbagai pekerjaan, ya antara lain proses pekerjaan bubut, proses pekerjaan mesin fris, proses pengelasan dan sebagainya. Nah, untuk sistem pembelajaran dari kompetensi keahlian teknik mekanik industri itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Satu, ada dasar bidang keahlian atau yang meliputi mata pelajaran sistem digital, kemudian pelajaran fisika dan pelajaran kimia. Kemudian yang kedua yang kita kelompokkan menjadi C2 atau dasar kompetensi. Ini meliputi kompetensi gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, kemudian perancangan dasar konstruksi mesin. Dan nanti di dasar perancangan konstruksi mesin ini adik-adik akan diajari bagaimana cara mengoperasikan mesin industri seperti mesin bubut, mesin fris, teknik pengelasan, dan sebagainya. Ini akan didapat di kelas 11. Nah, selanjutnya berlanjut ke kelompok ketiga yaitu kompetensi keahlian atau C3 yang terdiri dari mata pelajaran teknik mekanik mesin industri, kemudian
teknik sistem pneumatik dan hidrolik, sistem kelistrikan mesin industri, kemudian kewirausahaan. Itu ruang lingkup yang akan kalian pelajari di kompetensi kalian teknik mekanik mesin industri. Demikian untuk profil dari teknik mekanik industri. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memuaskan rasa keingintahuan adik-adik kelas 10 yang sedang menonton tayangan ini di rumah masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai Ketua Program Keahlian, kelebihan apa yang dimiliki oleh kompetensi keahlian TMI di SMK Negeri 2 Slawi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari siswa. Untuk kompetensi unggulan pada teknik mekanik mesin industri, setelah melalui tahap-tahap yang tadi disebutkan pada paket-paket C1, C2, C3, sehingga akan diharapkan di teknik mekanik industri ini mempunyai keunggulan sama pada hasil dari belajar tadi, siswa akan dapat mengoperasikan berbagai mesin industri seperti yang tadi saya sebutkan, dan juga sekaligus dapat melakukan perawatan dan perbaikan dari mesin industri itu sendiri. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peluang lulusan dari TMI setelah lulus dari SMK Negeri 2 Slawi? Baik, untuk peluang dari lulusan teknik mekanik mesin industri bisa saya kelompokkan jadi dua. Satu, bisa melanjutkan ke sekolah. Jadi untuk lulusan teknik mekanik mesin industri itu bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi tingkatannya, seperti masuk diploma atau sarjana pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, yaitu melalui jalur bidik misi, SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Kemudian yang kedua, bisa langsung kerja. Untuk kesempatan kerja untuk lulusan teknik mekanik mesin industri masih terbuka lebar. Ya, terutama untuk sektor industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar. Kemudian yang kedua, bisa berkarir sebagai ASN. Apalagi untuk tahun ini banyak kesempatan untuk lulusan SMK utamanya teknik mesin pada berbagai lembaga itu banyak dibutuhkan untuk lulusan dari SMK utamanya adalah teknik mekanik industri atau teknik mesin. Bisa juga berkesempatan berkarir untuk bisa mendaftar sebagai anggota TNI maupun anggota Polri. Sehingga saya beri garis bawah, kesempatannya sangat terbuka lebar. Demikian. Terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan titipan dari adik-adik kelas 10, yaitu pertanyaan, kalau di TMI prakteknya apa saja Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan dari awal jenis-jenis keahlian, ya, baik yang dasar maupun yang kompetensi kalian. Intinya di dalam pembelajaran praktek nanti akan diajarkan bagaimana cara mengoperasikan mesin industri, terutama dalam mesin puput, mesin freeze, gerinda, ngebor, dan teknik pengelasan dan sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat tersimpan dengan kuat di ingatan dan di hati kita semua. Alhamdulillah, semua sesi telah selesai. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS virtual ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar situasi pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa berjumpa untuk belajar lagi di sekolah.
SMK Bisa. SMK SMK Negeri 2 Slawi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya ditugaskan di SMK Negeri 2 Slawi ini sejak tahun 2004 dan sekarang saya diberi amanah atau ditugasi menjadi Ketua Kompetensi Keahlian di Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan ini salah satu bidang kompetensi keahlian di teknik otomotif yang membekali siswa-siswinya tentang perawatan dan perbaikan pada kendaraan ringan atau mobil, di mana di kompetensi ini kita membekali dua syarat garis besar, yaitu dasar kompetensi keahlian dan kompetensi keahlian. Di dasar kompetensi keahlian kita ada 3 yang bisa kita pelajari, diantaranya adalah gambar teknik, kemudian teknologi dasar otomotif, kemudian pekerjaan dasar otomotif. Sedangkan kompetensi keahlian khususnya adalah 1, perawatan dan perbaikan mesin atau engine, kemudian perawatan dan perbaikan sistem sasis dan transmisi, dan yang terakhir adalah perawatan dan perbaikan kelistrikan kendaraan ringan. Tetap stay tune ya sampai akhir acara karena akan ada pengumuman pemenang foto competition. Ya, baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik, kami akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak sebagai Ketua Program Keahlian, kelebihan apa yang dimiliki oleh kompetensi keahlian TKRO? Untuk di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, kelebihan kami dibandingkan dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di sekolah lain, secara umum mungkin kualitas dan fasilitas sarana dan prasarana hampir sama ya. Yang membedakan cuma 1, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK 2 Slawi adalah apa? Kita itu punya 2 kampus dan lokasi untuk bengkel kita itu di Lampus 2 itu punya ciri khas tersendiri. Kita lebih dekat ke alam sehingga ketika proses pembelajaran suasananya sangat mendukung sekali untuk kita itu lebih berkonsentrasi. Sembari kita menikmati kondisi alam yang menurut saya masih sangat terjaga dengan baik. Ini salah satu kelebihan kalau saya bandingkan dengan SMK-SMK yang lain. Karena kalau di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, untuk fasilitas saya yakin baik di sekolah kita maupun di sekolah lain itu punya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah standar. Karena biasanya kami di TKR ini masing-masing sekolah sudah punya standar untuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan praktek. Saya rasa itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peluang dari TKRO setelah lulus dari SMK Negeri 2 Slawi? Silahkan Pak. Dari saya dulu? Iya. Oke. Untuk peluang alumni atau lulusan kita luas sekali. Kalau TKR ini sangat luas sekali. Kalau yang di dunia industri, bidang otomotif itu bisa mencakup semua industri. Selama industri itu ada atau membutuhkan alat transportasi, di sanalah peluang otomotif bisa masuk. Kemudian kalau yang industri-industri khusus, kita memang di bursa kerja khusus sekolah kita sudah menyediakan atau sudah punya MOU dengan beberapa industri automobil. Salah satu yang terbesar di Indonesia adalah kelompok Astra. Maka jangan khawatir bagi siswa-siswa, terutama siswa-siswa kelas 10, ketika Anda sudah bergabung dengan kita, lulus dari sini, insya Allah sekolah sudah memberikan jalan atau jembatan Anda kalau yang berkeinginan masuk ke industri, kita sudah menyiapkan.
Kemudian bagi teman-teman yang punya cita-cita untuk berwirausaha, tidak usah khawatir, kita juga dalam pembelajaran menyiapkan juga materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang membimbing kalian untuk menjadi seorang wirausahawan. Kemudian bagi teman-teman yang punya cita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi atau jenjang pendidikannya lebih tinggi lagi, tidak usah khawatir juga, SMK terutama kompetensi keahlian teknik dan rantingan sangat terbuka sekali juga peluangnya untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Bahkan kakak kelas Anda itu banyak yang memperoleh keberhasilan ketika sudah berada di jenjang perguruan tinggi. Salah satunya yang kemarin dapat saya memperoleh informasinya adalah salah satunya kakak kelas Anda sekarang menjadi duta wisata tingkat ASEAN. Itu alumni TKR. Ya, dan kebetulan beliaunya kuliah di Universitas Negeri Semarang. Ya, itu kiranya. Baiklah, sekarang kami akan membacakan pertanyaan dari adik-adik yang disampaikan melalui live chat YouTube. Pertanyaannya, bagaimana peluang kerja di jurusan TKRO khususnya untuk yang perempuan? Silakan, Pak. Untuk peluang kerja di TKRO itu tidak mengenal gender, Pak. Jadi mau perempuan, mau laki-laki itu peluangnya sama, terbuka. Bahkan alumni-alumni kita yang perempuan banyak kok yang sukses di industri, dan bahkan ada yang salah satunya sudah bukan konsentrasi di industri otomotif, tapi di industri kesehatan. Tapi seperti di awal saya sampaikan tadi, selama industri tersebut memanfaatkan kendaraan, peluang itu sangat terbuka untuk kita, terutama yang berada di kompetensi keahlian teknik dan ringan. Sehingga sekali lagi tidak ada perbedaan gender, untuk peluang semuanya sama. Ya. Gitu adanya. Pertanyaannya, apa saja keahlian dan praktek-praktek di prodi TKRO? Silakan dijawab, Pak. Baik. Untuk kompetensi yang kita pelajari ada 2 kompetensi global atau garis besar. Yang pertama kompetensi dasar dan kompetensi keahlian. Kalau yang kaitannya dengan kompetensi keahlian, tadi di awal sudah saya sampaikan, ada 3 kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi perawatan dan perbaikan mesin atau engine. Kemudian yang kedua, perawatan dan perbaikan sistem transmisi dan chassis. Kemudian yang terakhir adalah perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan. Kemudian ada tambahan sekarang untuk kompetensi yang keempat, yaitu pendidikan kode kreatif dan kewirausahaan. Gitu. Ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.
terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar dan berkarya meskipun di masa pandemi kan? Selama di rumah, udah ngapain aja nih? Waktunya online kelas, malah scroll media sosial? Atau malah rebahan seharian? Padahal, banyak hal positif yang bisa kalian lakukan selama di rumah aja loh, yang tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama, kalian bisa memaksimalkan waktu ibadah kalian selama di rumah aja. Jadi, ini sebagai ajang pendekatan kalian kepada Sang Pencipta gitu. Yang kedua, kalian bisa membantu orang tua. Di masa pandemi seperti ini, bisa kalian jadikan sebagai ajang untuk kalian berbakti kepada ayah dan ibu. Dari hal yang paling sederhana aja deh, nyapu lantai dan halaman rumah. Dan ingat, apa tugas kalian? Yaps, belajar. Waktu belajar jangan sampai terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting ya. Jika ada waktu luang, gunakan kekosongan waktu itu untuk membaca buku dan berkarya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Kalian bisa menulis puisi, cerpen, atau membuat cover lagu yang tentunya akan meningkatkan skill kalian di bidang non-akademis. Jadi, masih mau rebahan? Yuk bangkit dari tempat tidur dan lakukan hal positif dan bermanfaat. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya produktif di masa pandemi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan yang paling penting klik tombol subscribe ya. Dan satu lagi, share ke seluruh sosial media kalian. Dan poin terpentingnya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk SMK Negeri 2 Slawi yang ke-52. Doanya cukup hanya saya dan Tuhan yang tahu. Sekian dari saya, Anna Vera Mutia dari kelas 11 APHP 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.